Pernahkah kamu merasa duniamu runtuh dalam satu kedipan mata saja? Semua yang kamu bangun bertahun-tahun hilang seperti debu tertiup angin. Perkenalkan, namaku Aris. Dulu, aku dengan bangganya percaya bahwa aku adalah pusat semesta ini. Kesuksesan dan pencapaian yang aku raih di usia muda membuatku buta. Aku merasa tidak akan pernah bisa jatuh. Proyek prestisius, uang melimpah, dan ego yang setinggi langit biru. Semua itu membuat aku melambung tinggi dengan kesombongan. Tapi, satu kesalahan teknis yang kuabaikan mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Berita kegagalanku itu menyebar dengan cepat. Reputasiku hancur dalam hitungan jam saja. Rekan bisnis pergi, investor menarik diri, teman dan rekan sejawat menjauh, dan semua pintu tertutup rapat untukku. Kantor milikku yang dulu ramai, kini sunyi seperti pemakaman di tengah kota. Semua harta habis untuk ganti rugi proyek. Yang tersisa hanyalah dinding-dinding bisu. Aku tidak mengenali pria di cermin itu lagi. Dia terlihat rapuh. Kesombongan yang dulu kini telah hancur. Aku diusir dari tempat tinggalku sendiri. Kehormatanku benar-benar telah hilang. Di antara tengah-tengah jutaan orang, saat ini aku merasa menjadi manusia paling tidak terlihat. Dunia tetap berjalan normal, sementara saat ini duniaku sendiri sedang berhenti bernapas. Dulu aku selalu mengasihani mereka. Sekarang aku iri dengan kehidupan mereka yang dulu aku kasihani. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Suara operator seluler itu sangat menyakitkan. Sekarang, mulai saat ini aku memutus hubungan dengan dunia yang dulu sangat aku puja-puja. Dinginnya malah mulai merasuk, menusuk sampai ke tulang dan sanubari. Sekarang, aku benar-benar berada pada titik yang terendah. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat kegagalanku menertawakanku dengan keras. Aku terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Hari-hari aku hanya berjalan, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan. Hidupku sekarang benar-benar memprihatinkan. Perutku sangat lapar, tapi rasa maluku jauh lebih besar daripada lapar. Aku hanya memandang sisa makanan orang yang ada di hadapanku. Sempat terpikir olehku untuk mengakhiri semuanya. Apakah lebih baik jika aku hanyut bersama gelombang air ini? Aku sudah berada di titik terendah yang bisa dicapai manusia. Aku merasa benar-benar telah hancur. Aku mencoba bangkit dan mencari lowongan pekerjaan, tapi egoku masih terlalu tinggi untuk ini. Aku masih merasa terlalu pintar untuk jadi buruh, terlalu hebat untuk gagal. Penolakan demi penolakan menghantamku, karena aku masih membawa kesombongan lama. Alam seolah mendukung kehancuranku, memberikan suasana yang semakin mencekam setiap saat. Dalam keputusasaan, pikiran untuk menyerah muncul setiap detik, setiap kali aku menarik napas. Sekarang, perpustakaan ini jadi tempat pelarianku dari kenyataan pahit di luar sana. Membaca keberhasilan orang lain, seperti menaburkan garam di atas luka yang terbuka. Aku menyalahkan nasib, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua yang bisa kusalahkan. Kemarahan ini adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih hidup. Aku membenci kemiskinan ini. Aku membenci bau keringat dan suara bising. Aku bingung. Aku frustasi dengan semua ini. Bahkan anak ini lebih punya harga diri daripada aku yang terpuruk. Mirisnya sekarang aku menjadi bagian dari apa yang dulu selalu aku hina. Tanpa sengaja aku menemukan sebuah pensil di jalanan yang semakin mengingatkanku pada diriku yang dulu. Aku mencoba menggambar di tembok kusam, tapi tanganku terasa kaku. Setiap goresanku tidak lagi tegas. Kepercayaan diriku telah benar-benar menguap hilang. Aku memperhatikan seekor semut. Semut itu jatuh berkali-kali, namun tetap mencoba naik ke dinding. Bahkan seekor semut punya tujuan hidup yang lebih jelas daripada aku. Aku mencoba berjalan, mencari tempat sunyi untuk menghilang dari pandangan dunia yang kejam. Di sini, aku merasa seperti bangku lapuk ini, yang hanya akan menunggu waktu untuk hancur. Aku adalah raga tanpa jiwa, dalam keputusasaan, yang hanya menunggu hari berakhir sia-sia. Dulu aku punya semua itu. Sekarang, aku bahkan tidak punya senyum yang selalu menjadi kebanggaanku. Sepatuku rusak, sama seperti hidupku yang sudah hancur berantakan saat ini. Aku merasa seperti daun kering itu, tertiup angin kemanapun yang takdir inginkan. Tapi yang kutemukan hanyalah kegelapan yang lebih dalam dan sangat menakutkan. Di ujung sana, ada cahaya kecil yang belum aku sadari kehadirannya. Aku harus kuat, walau hidup tak akan mudah. Kuperhatikan sepatuku yang sudah mulai rusak. Aku tidak bisa berjalan jauh lagi dengan kondisi sepatu seperti ini. Di depanku, seorang kakek tua bekerja sebagai tukang sol sepatu dengan tangan yang sangat keriput. Dia tampak sangat bahagia, seolah sedang mengerjakan sebuah karya seni besar. Aku memberikan sepatuku padanya, berharap dia bisa memperbaikinya sedikit saja. Dia tersenyum bahagia, senyuman yang belum pernah kulihat selama bertahun-tahun ini.
sulit diperbaiki ya, kek? Tanyaku dengan nada suara yang sangat sinis. Tapi dia tetap memperbaiki sepatuku dengan teliti. Dia menjawab, tidak ada sesuatu yang rusak yang tidak bisa diperbaiki. Aku tertegun mendengar jawabannya. Dia berkata, "Nak, terkadang sesuatu harus sobek dulu agar kita tahu isinya." Lagi-lagi ucapan sang kakek membuatku terdiam. Aku bertanya, apa gunanya memperbaiki sepatu tua yang sudah jelek ini? Buang-buang waktu saja. Bukan soal sepatunya, tapi soal siapa yang berjalan di atasnya, kata sang kakek sambil menggenggam tanganku. Pot itu pecah, tapi direkatkan kembali dengan semen yang sangat kasar. Seperti itulah juga kehidupan. Beton yang retak adalah jalan bagi bunga untuk bisa tumbuh, ucap sang kakek. Kata-kata sang kakek soal sepatu terus bergaung di kepalaku seperti suara lonceng yang sangat keras. Aku lupa bahwa retakan itu adalah satu-satunya jalan bagi cahaya masuk dan untuk sang bunga tumbuh. Selama ini aku hanya melihat retakannya tanpa pernah berpikir maknanya. Aku hanya meratapi lubang kehancuranku. Kegagalanku adalah cara semesta untuk menghancurkan ego besar serta kesombonganku yang sangat beracun. Aku menangis karena akhirnya aku mengerti makna dari semua penderitaan ini. Aku sadar atas semua kesalahanku. Jalanlah lagi. Kali ini, jangan lari dari tanah yang kamu injak. Nasihat sang kakek sol sepatu kepadaku. Aku berdiri, semangatku bangkit lagi, beban di bahuku rasanya menguap begitu saja ke udara. Bayar aku dengan cara tidak berhenti berjalan, pesan sang kakek dengan mata berbinar. Pada hari itu juga, Aris yang lama telah mati, dan Aris yang baru telah lahir kembali. Sekarang aku tidak lagi malu dengan bajuku yang kusam, atau dengan statusku sekarang. Perubahan pola pikir adalah kemenangan pertama yang aku raih setelah sekian lama. Energi dan semangat baru mengalir dalam nadiku. Sekarang aku siap menghadapi dunia kembali. Aku tidak mencari kantor mewah, tapi aku mencari tempat untuk mulai bekerja, untuk memulai hidup yang baru. Aku harus benar-benar mulai dari nol. Benar-benar nol, yaitu menjadi buruh bangunan di pinggiran kota. Tanganku mulai melepuh, tapi hatiku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Aku belajar bahwa arsitektur bukan soal kemewahan, tapi soal memberikan manfaat kepada sesama. Aku mulai melihat kelemahan struktur bukan dengan amarah, tapi dengan solusi. Coba sudut ini diperkuat, kataku memberi saran. Mereka mulai mendengarkan pendapatku. Di sela-sela istirahat, aku mulai menggambar lagi. Kali ini desainku jujur dan sangat sederhana. Desainku fokus pada kebutuhan orang kecil, bukan pada keinginan pamer di depan kolega. Aku menggunakan keahlianku untuk menolong orang lain. Ini adalah bayaran terbaik untuk desainku. Ada perasaan bahagia melihat mereka tersenyum. Ini jauh lebih nikmat daripada bonus miliaran. Aku ingin setiap orang punya tempat berteduh yang layak dan indah. Aku tidak lagi mencari pengakuan. Aku hanya ingin menjadi orang yang berguna bagi sesama. Kebersamaan ini benar-benar memberiku kekuatan yang tidak pernah aku miliki sebelumnya. Aku melepaskan egoku sepenuhnya. Sekarang aku benar-benar bangga menjadi bagian dari mereka. Pembangunan dari desainku sudah mulai nampak, keindahan muncul dari kesederhanaan dan ketulusan hati saat mengerjakannya. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi diriku yang lebih baik dari sebelumnya. Namaku mulai didengar lagi oleh komunitas arsitek kota. Seorang mantan kolega datang menemuiku di desa yang terpencil ini. Dia terkejut melihatku. Tapi aku merasa sangat bangga dengan keadaanku. Dia menawariku proyek besar di kota. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku sudah menemukan jalanku di sini. Ini adalah proyek terbesarku sekarang, kataku dengan penuh rasa percaya diri. Dia menyadari bahwa aku telah menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli di tempat ini. Aku ingin mewariskan mimpi-mimpiku kepada mereka, bukan hanya sekadar gedung. Masa depan mereka adalah fondasi paling kuat yang pernah aku rancang. Akhirnya perpustakaan desa rancanganku selesai dibangun. Gedung ini tidak megah, tapi penuh dengan tawa anak-anak kecil. Ini adalah karya terbaikku. Bukan karena materialnya, tapi karena maknanya. Aku harus kehilangan segalanya untuk bisa menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Kehidupan ini simpel. Kebahagiaan ternyata tidak butuh panggung mewah atau tepuk tangan gemuruh. Kegagalan adalah guru yang paling kejam, namun paling jujur dalam mengajar. Jika kamu sedang di titik terendah, maka jangan pernah takut atau putus asa. Ingatlah selalu, beton yang retak adalah jalan bagi bunga untuk tumbuh memperlihatkan keindahannya. Titik balikmu mungkin ada di depan mata, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Jangan menyerah pada retakanmu.
Gunakan itu sebagai jalan untuk cahaya masuk. Hidup akan selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang berani mengakui kegagalan. Maafkan dirimu, lepaskan bebanmu, dan mulailah untuk melangkah lagi saat detik ini juga. Nama saya Aris, dan ini adalah kisah tentang cara saya pulang membawa kemenangan. Kakek itu sudah tidak ada, tapi pelajarannya tetap tinggal selamanya dalam hati dan pikiran saya. Ini adalah tanda terima kasihku kepadanya untuk nyawa kedua yang dia berikan secara gratis kepada saya. Kini, aku bukanlah lagi tawanan masa lalu, tapi aku adalah arsitek masa depanku. Inilah harmoni yang selama ini aku cari di tengah hiruk pikuknya dunia. Satu bab perjalanan kehidupanku telah selesai, dan bab baru yang lebih indah sedang dimulai. Setiap langkah sekarang memiliki arti. Setiap jejak kaki memiliki sebuah cerita nyata. Kebebasan sejati adalah saat kita tidak lagi takut untuk gagal. Karena setiap kegagalan adalah pintu untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Syukur adalah kunci yang membuka semua pintu yang dulunya terkunci rapat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memutar arah tujuan hidupmu. Aku membangun rumah, tapi sebenarnya aku sedang membangun kembali diriku sendiri. Hari yang berat telah berlalu. Esok akan membawa cahaya yang baru. Gantungkan selalu semangat dalam hidupmu. Kan kegagalan bukanlah akhir, melainkan hanya sebuah tikungan tajam untuk melaju.